Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang teman-teman, selamat datang di podcast Suara Hijrah. Nah, buat teman-teman yang belum sholawatnya, silahkan sholawat dulu. Dan yang belum zikirnya, silahkan zikir dulu. Dan yang belum bersyukur, silahkan bersyukur dulu. Kenapa? Karena dengan bersyukur, dengan berzikir, dan dengan bersholawat, hati kita akan merasa lebih tenang, hati kita akan merasa lebih lapang gitu. Nah, jadi buat teman-teman, jangan lupa makannya, jangan lupa sholatnya juga ya. Jadi kayak seakan-akan aku tuh mau ngingetin gitu ya, tapi sebenarnya diri aku juga harus lebih baik gitu. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama menuntut ilmu. Nah, jadi di podcast ini kenapa sih podcast aku tuh selalu tentang menyangkut agama, tidak mencangkup yang lain. Nah, karena apa? Karena penting juga ya. Jadi kita kalau buat sesuatu hal itu memang harus mencangkup dengan agama. Karena kalau kita udah bisa terbiasa gitu ya berbicara dengan perlakuan yang baik, dengan sikap yang baik, apalagi dengan menggunakan ilmu-ilmu Islam gitu. Nah, itu kan Masya Allah luar biasa gitu ya kan. Jadi insya Allah ya di podcast kali ini aku akan sharing-sharing ya seperti biasa. Kita akan sharing-sharing tentang kenapa sih setelah aku berhijrah banyak laki-laki yang menjauhiku. Tapi sebelum aku berhijrah banyak laki-laki yang ngedeketin aku. Gimana nih? Jadi mungkin ya sebagian dari kita juga pernah merasakan ya, waktu kita belum berhijrah ya, kita belum memperbaiki diri dan kita dulu mempunyai masa lalu gitu ya, masa lalu yang mempunyai sesuatu yang gak baik gitu. Diartikan kita masih belum berhijrah, kita masih belum bisa memperbaiki diri, dan kita masih imannya seperti ini aja gitu, gak ada perubahan yang menjadi lebih baik gitu. Namun setelah kita berhijrah, kita mengkaji ilmu Islam, kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solihah gitu ya, yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Tapi kayaknya rasanya tuh gak ada laki-laki yang mau deket dengan kita gitu, kayaknya hampa banget gitu ya. Beda gitu sama yang dulu, sama kita yang seperti dulu. Banyak laki-laki yang mau deket sama kita, banyak laki-laki yang mau jalan berdua sama kita, yang mau nonton bareng sama kita, terus mau ke rumah kita gitu. Tapi setelah kita berhijrah, misalkan kita menutup aurat dengan sempurna, memakai hijab syar'i, kemudian memakai kaos kaki, terus kita kalau ketemu tuh kayaknya menundukkan pandangan gitu ya, kita bersikap ramah, bersikap sopan gitu kan. Jadi wanita tuh benar-benar jadi wanita yang baik gitu. Namun kok kayaknya gak ada laki-laki yang mau deket sama aku gitu. Kenapa? Nah, jadi gini, kalau kita udah berhijrah ya teman-teman ya, teman-teman sekalian, kalau kita udah berhijrah pasti ada orang yang meninggalkan kita. Namun orang yang meninggalkan kita itu, kita akan dihadirkan dengan orang yang baik gitu. Laki-laki yang dulu pernah deket sama kita, siapapun itu, mau teman kita atau siapapun itu, kemudian setelah kita berhijrah, dia itu jauh atau dia itu gak mau ketemu sama kita. Nah, itu gak masalah, malah itu bagus banget, agar kita terhindar dari fitnah laki-laki, agar kita terhindar dari yang namanya berkhalwat gitu ya kan. Atau teman kita laki-laki, teman sekelas atau teman apapun itulah, pokoknya teman main lah gitu ya, menjauhi kita ya, itu nggak masalah gitu. Jangan diambil sedih, jangan berkecil hati ya, nggak masalah. Jadi mungkin laki-laki itu adalah yang tidak baik buat kita ya. Memang kalau kita berteman dengan laki-laki itu harus ada batasannya gitu, jangan berlebihan sampai melampauin batas ya, nggak boleh kan ya. Jadi lebih baik kalau kita udah berhijrah ya, kita harus mempunyai teman yang wanita sesama jenis, jangan sesama lawan jenis. Jadi kalau kita berteman sama laki-laki gini ya, itu seakan-akan nggak baik gitu. Jadi seakan-akan kayak wanita apa gitu ya. Jadi kalau kita udah berhijrah nih ya teman-teman semua, nggak masalah. Terus laki-laki yang ngejauhin kita nggak masalah gitu. Kita nggak punya pacar, kita nggak punya kekasih, yang nggak masalah.
itu adalah sesuatu yang baik karena Allah menginginkan hambanya menjadi lebih baik. Nah, karena Allah menginginkan diri kita itu menjadi lebih baik gitu teman-teman. Jadi ya usahakanlah kita jauhan juga gitu sama laki-laki ya. Nggak baik juga kan ya kalau misalkan laki-laki berteman dengan wanita, dan itu kalau memang nggak ada batasannya atau misalkan sampai deket-deketan gitu kan nggak boleh gitu ya. Jadi kita sudah menjadi lebih baik nih, udah memperbaiki diri dari akhlak, dari penampilan, dari tutur kata kita, dan dari iman kita sudah memperbaiki diri, insya Allah orang yang menjauhi kita itu akan dihadirkan lagi. Tapi dihadirkan lagi bukan orang itu, tapi orang baru. Nah, orang baru ini yang mengajak kita ke dalam kebaikan gitu. Jadi jangan pernah sedih ya kalau kita dijauhin sama laki-laki, apalagi kalau dulu kita masih pacaran ya, nauzubillah ya, dulu kita masih pacaran kemudian gak ada laki-laki yang mau sama kita, ya gak masalah gitu. Karena apa? Karena kalau kita udah berhijrah, insya Allah nanti kita akan mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang solih. Emang kita gak mau dapet jodoh yang solih? Ya pasti mau kan ya, apalagi laki-laki itu yang bisa membimbing kita ke jalan kebaikan gitu ya. Laki-laki yang baik itu gak akan mau menelantarkan wanita yang baik gitu. Jadi laki-laki yang baik itu akan selalu menjaga wanita yang baik, wanita yang untuk menjadi kekasih halalnya gitu ya. Tapi kan Kak, kalau misalkan aku udah berhijrah tapi kayaknya hampa banget gitu Kak, kayaknya nggak enak aja gitu kalau nggak berteman sama laki-laki gitu. Kalau berteman sama sesama wanita kayaknya bosen banget. Oke, kalau misalkan ada yang bertanya seperti itu, kamu harus ubah pola pikir kamu. Kamu itu wanita ya, kamu itu wanita dan selayaknya kamu berteman sama wanita. Sebenarnya kalau kita berteman sama laki-laki ya nggak masalah, tapi harus ada batasannya. Jangan sampai melampauin batas gitu. Jadi ubah pola pikir kita, jangan sampai kita merasa sedih ataukah kita merasa kecewa karena hijrah kita itu ditinggalkan oleh laki-laki. Nah, itu seakan-akan kita tuh kayak wanita apa gitu ya. Jadi ya udah, kita lurus aja niat kita, fokus sama niat kita, fokus untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Memperbaiki diri itu adalah sesuatu hal yang luar biasa gitu ya. Banyak nih ya, banyak orang-orang ya, banyak wanita yang sudah berhijrah kemudian di tengah-tengah itu putus. Kenapa? Karena dia nggak bisa merelakan meninggalkan laki-laki yang dia sayangi, dia nggak bisa meninggalkan laki-laki yang dicintai. Nah, itu dia hijrahnya setengah-setengah loh, itu dia hijrahnya putus-putusan. Jadi apakah kita mau seperti itu? Ya nggak mau kan teman-teman semua. Jadi kalau kita ditinggalkan, ataukah kita dulu pernah mencintai laki-laki, tetapi setelah kita berniat untuk berhijrah, laki-laki itu udah meninggalkan kita karena memang dia gak suka kali ya kalau kita hijrah, ya gak masalah, itu bukan laki-laki yang baik gitu. Jadi gak usah sedih, gak usah kecewa karena hijrah, gak usah. Kita harus fokus nih, karena laki-laki yang baik itu gak pernah berbuat keburukan. Laki-laki yang baik itu akan selalu menjaga kita. Nah, insya Allah kalau kita hijrah nih ya, hijrah ke jalan yang baik, kita akan mendapatkan jodoh yang baik gitu. Namun dengan cara yang baik, dengan sesuai aturan Islam. Jadi kalau menurut aku nih ya, justru lebih enak kalau kita berteman sama sesama wanita. Kita bisa sharing bareng, kita bisa curhat-curhat tentang kepribadian kita gitu sesama wanita. Karena kalau udah sesama wanita nih ya, jadi perasaan wanita antara wanita dengan wanita itu kan sama. Tapi kalau misalnya perasaan wanita dengan perasaan laki-laki itu berbeda, jadi gak nyambung aja kalau kita curhat sama laki-laki gitu ya. Ya mending kita udah fokus aja dah. Fokus, bisa kan kalau kita fokus untuk memperbaiki diri, ataukah kita mempunyai teman wanita sesama wanita, kita sama-sama berhijrah nih menjadi lebih baik gitu. Karena hidup di dunia ini bukan hanya memikirkan tentang lawan jenis dan lawan jenis, enggak seperti itu. Tapi hidup ini bagaimana kita bisa menjadi
wanita yang lebih baik lagi, menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Karena hidup di dunia ini fana, hidup di dunia ini rusak ya. Fana itu rusak, jadi gak selamanya di dunia, namun di akhirat itu yang kekal. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu. Selama kita di dunia, apa yang sudah kita perbuat gitu. Selama kita di dunia, apa yang sudah kita lakukan. Apakah kebanyakan yang baik ataukah kebanyakan yang buruk. Nah, itu amal timbangan kita nanti di akhirat. Bagaimana perbuatan kita menjadi manusia, menjadi orang yang baik ataukah orang yang tidak baik gitu. Jadi oke, harus semangat lagi hijrahnya, nggak usah ngedon. Kalau kita ditinggalkan sama laki-laki, ya nggak usah ngedon. Oke, cukup sekian podcast aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi ingat, jangan pernah sedih lagi ya kalau kita ditinggalkan sama laki-laki. Mungkin hanya ini podcastnya. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf ya, karena kita sama-sama belajar. Diri aku sama-sama belajar. Semoga kita menjadi wanita muslimah, dan semoga kita menjadi wanita yang terbaik di dunia. Karena ad-dunya mata'un wa khairaiha al-mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholihah. Sekian podcast aku kali ini. Sampai bertemu di podcast aku berikutnya di Suara Hijrah Podcast. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing atau mau curhat-curhat, insyaallah bisa ya curhat aja di email aku di mitahujana43210889@gmail.com. Atau kalian juga boleh curhat di DM Instagram @mita30. Gak apa-apa, di DM aja ya. Dan buat teman-teman yang mau follow akun dakwah, silahkan di follow di @kalamsantun.id. Dan buat teman-teman juga yang mau follow akun Instagram tulisan aku, bisa di @katamita. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.